Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini, Jumat 15 Desember 2023, kami bersama rombongan mahasiswa sejarah peradaban Islam UIN Alauddin Makassar kembali melakukan kunjungan ke Kabupaten Bone, tepatnya di Museum La Pawawoi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana koleksi-koleksi yang ada di Museum Palaloi, mulai dari prasejarahnya, kemudian bagaimana pada masa kerajaan Bone, masa pra-Islam, kemudian bagaimana kerajaan Bone masa Islam, masa kolonial, dan pasca kemerdekaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Di Museum Lapawawai. Nah, jadi di hadapan teman-teman sekalian, ini ada rute atau arah-arah apa saja sih yang ada di Museum Lapawawai. Jenis koleksi apa aja yang ada di Museum Lapawawai. Nah, jadi di sini kita sebenarnya sudah membagi ke dalam 5 fase atau 5 pembagian koleksi yang ada di Museum Lapawawai. Dimulai dari koleksi tertua kami, ada koleksi prasejarah, ada juga koleksi kerajaan, tapi ini pra-Islam, lalu ada yang masa Islamnya, masa kolonial, dan yang terbaru itu ada pasca kemerdekaan. Nah, untuk pembagiannya sendiri kami mulai dari yang termuda sampai akhirnya berakhir di dalam itu yang tertua kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa pandu dari yang lemari yang pertama di sini. Ya. Oh iya, masjid. Oh ya, Masjid Tua Laungnya ya. Oke. Nah, jadi untuk vitrin yang pertama ini adalah koleksi dari pasca kemerdekaan. Jadi koleksi pasca kemerdekaan ini terdiri dari ketika Indonesia itu setelah merdeka. Artinya setelah merdeka itu sudah nggak ada lagi yang namanya kerajaan-kerajaan. Semua sudah mau dibaur menjadi NKRI. Nah, jadi di sini ada foto kunjungan dari Presiden Soekarno di salah satu rumah adat dari Bugis, namanya Bola Subie. Sekarang masih ada rumahnya. Dia letaknya di jalan dekat dari lapangan Merdeka. Ya, sekarang dia dijadikan sebagai tempat tenis meja, sekretariat tenis meja. Dari depan kita sudah bisa lihat kok bangunannya seperti apa. Dia enggak, ya. Jadi di sini kedatangan beliau di tahun 1957, beliau ingin mengajak ke dalam NKRI Bone-nya. Nah, saat itu Bone dipimpin oleh Andi Mapanyuki. Yang mana sih Andi Mapanyuki? Andi Mapanyuki yang ini. Jadi ini foto beliau 32. Raja Bone yang ke-32. Nah, jadi ini adalah prosesi waktu beliau diangkat menjadi Raja Bone. Ini adalah prosesi yang dimana terjadi diskusi untuk bagaimana sih Bone itu bisa berbaur menjadi ke dalam NKRI kayak gitu. Dan ini adalah foto di mana beliau melakukan foto bersama juga di salah satu rumah adat di Bone juga. Polong Bangkeng. Di mana ini? Polong Bangkeng yang di Takalar. Ada orang Takalar? Iya. Iya, yang Takalar. Ada yang dari Takalar. Oh iya. Kebetulan ada turunan ke situnya juga. Oh, iya. Ya, Andi Mapanyuki. Kebetulan ini adalah rumah dari Andi Mapanyuki. Ya, ini masih asli, bangunan asli, dan sudah kita tetapkan sebagai cagar budaya juga. Ya, ini bangunan asli dan warnanya masih sama. Paling kita perbaharui saja warna catnya, tapi warna dasarnya masih sama. Kayak gitu, warna putih dan hijau. Iya, kebetulan dia adalah bangunan bangunan Raja Bone, istana Raja Bone yang bukan lagi dari kayu. Kan pada dasarnya bangunan Raja Bone itu adalah bangunan kayu. Tapi dia sudah tidak lagi karena sudah ada campur tangan dari kolonial di dalamnya. Kayu ya? Sama. Tapi ada tiang-tiangnya. Iya. Pada umumnya memang istana raja itu memang terbuat dari kayu kayak gitu.
karena sempat ada beberapa insiden kemarin sebelum akhirnya dikembalikan ke sini, itu tiangnya sudah ini, nggak ada lagi, jadi sudah semi permanen untuk tapi tetap bangunan kayu, tapi ini sudah nggak punya tiang lagi. Rangkanya ini masih asli, Pak? Masih asli. Iya, jadi semuanya masih asli, kecuali mungkin ya kita tambah ornamen kayak penerang saja kayak gitu. Tapi kalau untuk bangunan ininya masih asli semua, dari semuanya strukturnya masih asli kayak gitu. Nah, jadi untuk koleksi yang pertama, koleksi di lemari pertama itu hanya membahas tentang kedatangan Presiden Soekarno di Bone untuk mengajak masuk ke dalam NKRI. Nah, kalau untuk yang koleksi yang di lemari kedua atau di vitrin kedua ini, nah ini adalah fase di mana terjadi peperangan atau fase perlawanan rakyat Bone terhadap Belanda. Kita tahu lah ya, kalau misalnya kedatangan asing itu pasti selalu disambut dengan peperangan oleh masyarakat setempat. Nah, di Bone itu terjadi beberapa kali peperangan. Ekspedisi penyerangan Bone atau perang antara Bone melawan Belanda itu dinamakan Perang Rumpakna Bone. Rumpakna Bone itu sebanyak 4 kali. Dan baru kalah di Rumpakna